Bab 2613. Reanimation. Istana spiritual. Kekuatan yang pernah diciptakan oleh generasi sebelumnya dari leluhur spiritual sebelumnya muncul. Setelah munculnya benda-benda spiritual langit dan bumi istana spiritual, situasi di lokasi tiba-tiba berubah sedikit. Karena benda spiritual langit dan bumi itu menggunakan sejenis formasi spiritual untuk menjebak prajurit siap mati Sekte Belantara dan beberapa master Sekte Belantara. Benda-benda spiritual langit dan bumi ini lumayan kuat juga. Tidak seperti benda-benda spiritual liar itu, benda-benda spiritual ini diatur dan dilatih. Mereka tidak hanya benda spiritual langit dan bumi, kekuatan tempur mereka juga sangat menakutkan. Melihat adegan ini, warrior yang memiliki sebuah ide, yaitu meminta Shiro melatih benda-benda spiritual langit dan bumi di pagoda Hongmeng, bukan meminta mereka untuk menghancurkan dunia, tetapi hanya meminta mereka memiliki kemampuan untuk melindungi diri mereka sendiri. Warrior yang berbalik untuk melihat Suena tersenyum. Melihat senyum ini, warrior yang tahu bahwa kali ini dinasti Eternity mungkin tidak akan terlalu gampang. Benar saja, tidak lama setelah benda spiritual istana spiritual muncul, ruang di sekitar lokasi tiba-tiba mulai bergetar. Menyadari adegan ini, Yunita Liu langsung menjadi waspada. Tiba-tiba, suara lolongan aneh bergema di lokasi. Saat suara aneh ini terdengar, muncul satu demi satu bayangan samar di sekitar benda-benda spiritual langit dan bumi itu. Makhluk kehampaan. Ekspresi Yunita Liu langsung berubah jelek. Makhluk kehampaan, atau makhluk hidup dari dunia hampa. Dunia hampa ada di pihak Sekte Belantara. Dengan munculnya makhluk-makhluk kehampaan itu, situasi di lokasi berbalik lagi, formasi spiritual diterobos. Dengan diterobosnya formasi spiritual, banyak benda spiritual langit dan bumi langsung terbunuh. Daya tempur benda spiritual langit dan bumi ini tentu saja tidak sebagus prajurit siap mati Sekte Belantara dan orang-orang berbaju hitam, boleh dibilang perbedaannya lumayan besar. Saat ini, Shiro tiba-tiba muncul di bahu warrior yang melihat benda spiritual langit dan bumi istana spiritual terbunuh di kejauhan. Shiro menatap warrior yang dengan tatapan memohon. Warrior yang mengusap lembut kepala kecil Shiro, sebenarnya dia tidak ingin menyelamatkan benda-benda spiritual langit dan bumi itu, karena benda-benda spiritual langit dan bumi itu milik istana spiritual, belum tentu mereka akan menghormati Shiro. Namun, dia tidak tega menolak Shiro. Warrior yang melihat ke kejauhan, pada saat ini, Suena tiba-tiba berkata dengan dingin, "Warrior yang, kalau kamu mencampuri urusan antara Sekte Belantara dan dinasti Eternity, kami akan..." Warrior yang tiba-tiba berbalik untuk melihat Suena, "Kamu mau menggigitku?" Mata Suena menjadi serius, napasnya terburu-buru. Warrior yang tidak peduli dengan Suena, dia melihat benda spiritual langit dan bumi di kejauhan, yang bersedia mengikuti Shiro, "Datanglah ke sini." Pada saat ini, banyak benda spiritual langit dan bumi memandang ke arah Shiro. Leluhur spiritual. Banyak benda spiritual langit dan bumi yang ragu-ragu, tetapi beberapa benda spiritual langit dan bumi tanpa sadar datang ke hadapan Shiro. Sangat akrab dengan Shiro. Cakar kecil Shiro dengan lembut menyentuh beberapa benda langit dan bumi spiritual di depannya. Lalu dia melihat sisa benda langit dan bumi spiritual yang tersisa tidak jauh, namun beberapa benda spiritual langit dan bumi tidak mendekatinya. Shiro menatap warrior yang dengan bingung. Warrior yang dengan lembut menyentuh kepala kecil Shiro, mereka punya pemikiran mereka sendiri, jalan dan pilihan mereka sendiri, kita tidak memaksa mereka, oke? Shiro menganggukkan kepalanya dan memasuki pagoda Hongmeng dengan benda spiritual langit dan bumi yang dengan sukarela mengikutinya.
Di luar lapangan, para prajurit siap mati dari sekte belantara kembali mengangkat pisau mereka. Ses ses ses. Benda spiritual langit dan bumi yang tak terhitung jumlahnya hilang di antara langit dan bumi. Warrior yang melihat kekehampaan tanpa batas, harus diakui, penguasa istana spiritual saat ini cukup hebat, sehingga benda-benda spiritual langit dan bumi ini dapat menolak godaan Shiro. Namun, ini juga hal yang normal, zaman sudah berbeda. Meskipun Shiro adalah leluhur spiritual, tidak berarti bahwa semua benda spiritual di dunia akan menghormatinya sebagai tuannya. Bagaimanapun, beberapa benda spiritual langit dan bumi yang telah berlatih selama bertahun-tahun telah memiliki kesadaran diri, mereka tidak jauh berbeda dengan manusia. Warrior yang melihat sekeliling, dia tidak lagi tertarik untuk menonton. Ketika akan pergi. Pada saat ini, tiba-tiba ada serangkaian suara keras di kehampaan, dan saat suara keras itu terdengar, seluruh dunia mulai bergetar hebat. Pada saat ini, semua orang mengangkat kepala dan melihat ke medan perang ruang hampa. Apakah sudah ada pemenangnya? Haha, rasakan kekuatan ruang 4 dimensi. Tawa Kaisar Huang yang tak terkendali terdengar di atas kehampaan. Disertai selesainya kata-kata ini, di atas kekosongan yang jauh itu, sebuah kekuatan mengerikan muncul. Sebuah kekuatan yang bukan milik seorang master alam takdir. Kekuatan ruang 4 dimensi. Di bawah, warrior yang sedikit mengernyit. Dengan munculnya kekuatan itu, di medan perang ruang hampa yang jauh, dua sosok perlahan jatuh. Salah satunya adalah master pelatihan tanpa partai dengan tingkatan alam takdir puncak, dan yang satu lagi adalah bos organisasi jiwa surgawi. Keduanya jatuh hampir 100 kaki dan meledak secara langsung. Roh mereka binasa. Di udara, hanya ada Raja Dinasti Eternity dan Ketua Kultus Jiwa itu. Haha. Di udara, tawa Kaisar Huang terus terdengar. Boom. Disertai dengan dua suara yang kencang, seluruh langit bergetar hebat, dan kemudian, di seluruh medan perang ruang hampa, ruang itu mulai musnah inci demi inci. Meminjam kekuatan ruang 4 dimensi untuk memusnahkan ruang 3 dimensi. Mundur. Suara Raja Dinasti Eternity bergema di udara. Mundur. Kata-kata ini menandakan pihak dinasti Eternity telah kalah dalam pertempuran ini. Para master dinasti Eternity tidak berlama-lama dan langsung mundur. Para master sekte belantara hendak mengejar, tetapi pada saat ini, di penghalang keabadian yang dulu hancur, sebuah tirai cahaya besar tiba-tiba muncul. Tirai cahaya ini berwarna ungu hitam. Kekuatan yang dahsyat terus-menerus keluar dari tirai cahaya. Prajurit siap mati sekte belantara dan 5 orang berbaju hitam langsung terhempas oleh kekuatan ini. Tidak hanya itu, ada 2 prajurit siap mati sekte belantara yang bereaksi sedikit lebih lambat dan langsung hancur berkeping-keping oleh kekuatan di tirai cahaya itu. Bahkan Suena juga ikut terhempas. Formasi besar. Tirai cahaya itu memisahkan kedua sisi. Pada saat ini, Kaisar Huang muncul di depan tirai cahaya itu. Kaisar Huang yang sekarang berambut panjang, di sekelilingnya, ruang terlihat samar, sebuah kekuatan yang dahsyat memenuhi tubuhnya. Kekuatan dari ruang 4 dimensi. Kaisar Huang saat ini sangat kuat hingga tak tertandingi. Dapat dikatakan bahwa kalau 1 lawan 1, hanya 2 orang yang bisa melawannya. Yang pertama adalah Denskiki, yang belum sepenuhnya membuka segel, dan yang satu lagi tentu saja adalah Tako. Sedangkan satu-satunya yang bisa menekannya adalah Denskiki, yang sudah sepenuhnya terbuka segelnya, wanita bergaun hitam itu, pria tua kotak bambu, dan tentu saja, adik Black yang memegang pedang hitam. Kaisar Huang tersenyum lebar. Dia menatap warrior yang tidak jauh dari situ,
Sambil tersenyum berkata, apakah kamu datang untuk menonton keramaian? Warrior yang mengangguk, anggap saja begitu. Kaisar Huang tertawa terbahak-bahak. Kalau begitu kamu harus lihat baik-baik, ini akan menjadi sangat seru. Warrior yang melirik Kaisar Huang. Aku sedikit penasaran, apa kamu tidak takut dengan adik Black? Adik Black, tentu saja, mengacu pada wanita bergaun hitam yang memegang pedang hitam. Kaisar Huang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dulu, aku tidak berani mengambil tindakan, karena aku takut akan keberadaannya. Aku takut kekuatan ruang 4 dimensi akan dirasakan olehnya, tetapi sekarang, dia terluka, ditambah lagi 2 orang di belakangmu itu sedang mengejarnya, dia tidak punya waktu untuk mengurusi aku. Warrior yang melirik Kaisar Huang tanpa berkata apa-apa dan melangkah ke samping. Seperti yang Kaisar Huang katakan, di dunia ini, pada dasarnya tidak ada yang bisa menghentikannya, kecuali pihak Tuan Jing keluar untuk membantu dinasti Eternity. Namun, jika tidak ada manfaat besar khusus, orang-orang di tempat itu seharusnya tidak akan datang membantu dinasti Eternity. Bagaimanapun, Kaisar Huang yang saat ini, secara teoritis, telah melampaui Master Umum Alam Takdir Puncak. Kalau keluar untuk menghadapinya sekarang akan membayar harga yang mahal. Kaisar Huang melihat ke tirai cahaya ungu di depannya. Di balik tirai cahaya ungu itu adalah para Master Dinasti Eternity. Semua orang sedang menatap Kaisar Huang. Setelah tirai cahaya pecah, dinasti Eternity akan jatuh. Kaisar Huang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia hendak menyerang ketika Raja Dinasti Eternity tiba-tiba berkata, Kaisar Huang. Kaisar Huang menatap Raja Dinasti Eternity sambil berkata dengan senyum di muka, mau menyerah. Haha, maaf, Sekte Belantara tidak terima. Raja Dinasti Eternity berkata dengan suara berat, Kaisar Huang, tujuanmu adalah tempat itu, tapi sekarang, tempat itu akan hancur, tidak akan ada artinya bagimu untuk masuk ke dinasti Eternity, bukan? Kaisar Huang menyeringai. Dinasti Eternity memiliki nadi dewa itu, energi spiritual dinasti Eternity sudah cukup untuk membantuku menembus dimensi 3 dimensi dan mencapai ruang 4 dimensi. Menembus 3 dimensi, mencapai 4 dimensi. Inilah tujuan Kaisar Huang yang sebenarnya. Ambisinya amat sangat besar. Di dalam tirai cahaya, Raja Dinasti Eternity menatap Kaisar Huang untuk waktu yang lama, lalu berkata, ini sama saja dengan bermimpi. Haha. Kaisar Huang menggelengkan kepalanya dan tersenyum, mungkin. Namun, orang harus memiliki beberapa pengejaran dan impian, jika tidak, apa bedanya dengan ikan asin? Sekalipun pada akhirnya aku akan gagal, tetapi aku tidak akan menyesalinya, setidaknya aku sudah berusaha, haha. Selesai bicara, dia mengangkat tangan kanannya dan menekan ringan tirai cahaya. Ses. Dengan tekanan ini, seluruh tirai cahaya retak seketika. Namun, seluruh dunia Eternity menjadi agak ilusi saat ini. Melihat pemandangan ini, Kaisar Huang sedikit mengernyit, kalian gunakan dunia Eternity ini untuk membangun formasi pertahanan ini. Raja Dinasti Eternity menatap Kaisar Huang dengan dingin, jika kamu menerobos formasi ini, dunia Eternity akan menghilang, dan kamu akan menyesalinya. Menyesal. Sudut mulut Kaisar Huang sedikit berkedut, akan aku tunjukkan padamu. Selesai bicara, tangannya mengayun. Boom. Tirai cahaya bergetar tiba-tiba, dan dalam sekejap, seluruh tirai cahaya meledak, berubah menjadi kepingan energi yang tak terhitung jumlahnya dan menghilang di antara langit dan bumi. Pada saat yang sama, seluruh dunia Eternity mulai secara bertahap menjadi ilusi. Pada saat ini, makhluk hidup dunia Eternity yang tak terhitung jumlahnya mulai mati secara tragis.
Hancurnya sebuah dunia berarti lenyapnya makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya. Bukan oleh langit, tapi oleh manusia. Sekte belantara memandang kerumunan di kejauhan, lalu berkata dengan dingin, "Bunuh, bunuh siapapun yang melawan." Semua. Pada saat ini, dia tiba-tiba berhenti dan menoleh. Pada saat ini, warrior yang dan Master Dinasti Eternity yang tak terhitung jumlahnya juga menoleh. Di sebelah kanan, seorang wanita bergaun putih berjalan mendekat. Warrior yang kenal wanita bergaun putih ini, dia adalah wanita yang bernama The One, wanita bergaun putih yang mukanya sama persis dengan adik Black, bedanya adalah dia seluruh tubuhnya putih bersih. Di tangannya, dia memegang pedang putih bagaikan salju. Pedang berwarna putih murni. Di gagang pedang putih, terukir, Reanimation. Bersambung.